Kabupaten ya, maaf, Polres Kabupaten Cirebon terkesan jadi pengawal perusahaan, bukan penegak hukum, karena waktu itu tidak ada pelanggaran hukum gitu loh ya. Saya ulangi sekali lagi, Polres Cirebon Kabupaten terlihat seperti pengawal perusahaan, bukan terlihat seperti penegak hukum. Kenapa? Karena waktu itu kami 4 orang, Kang Umar ya waktu itu ya. Kang Umar 4 orang, 4 atau 6? 4 kan? 4 orang untuk memastikan ngecek situs, dikawal ratusan. Jadi terkesannya terlihat menjadi pengawal perusahaan. Kecuali sudah ada keributan kan wajar ya, polisi bagiannya. Yang awal 4 orang atau sampai 300, giliran kami silaturahmi, kedua kubu ketemu, Polres Cirebon Kota nih, ganti nih, Cirebon Kota cuma ngutus puluhan anggota Polri. Sampai sekarang kawan-kawan, pelaku pengeroyokan belum ketangkap. Tuh gunanya apa itu Polres Cirebon Kota? Kerjanya apa itu Polri di situ? Mungkin waktu dikawal. Bongkar nggak, Kang Umar? Bongkar aja masalah Arja Winangun perlu dibongkar nggak nih, Kang Umar? Masalah Arja Winangun. Iya. Bongkar nggak di sini nih? Bongkar ya. Bongkar aja, Ustaz. Siap-siapin polisi telinganya, siap-siapin polisi hati, otak, telinganya. Gua mau ngocehin kinerja Polres Cirebon Kota apa kabupaten nih? Arja Winangun. Arja Winangun kabupaten. Hukumnya kota. Enggak, yang melakukan penangkapan sama orangnya Panglima siapa? Polres Cirebon Kota apa kabupaten? Kota ya. Saudara kami nih jadi korban salah tangkap. Jadi bukan hanya Vina nih yang salah tangkap, yang viral cuma Vina. Setelah Vina itu ada lagi keluarga kami, keluarga kesultanan, jadi korban salah tangkap ya Kang Umar. Polisi pada lagi ngerekam layar, tahu jadi korban salah tangkap ya, rekam terus polisi, rekam. Keluarga kami orang kesultanan jadi korban salah tangkap oleh Polres mana, Kang Umar? Kota Cirebon Kota. Lalu Kang Umar yang terjadi setelah salah tangkap apa? Kami mendatangi ya. Di Cirebon Polres kami datangi. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita mengupkan ya kasus keadilan, peradilan sesat dan juga kesewenang-wenangan penindasan dan penjajahan yang terjadi di Indonesia ya. Kita nyalakan terus biar masyarakat seluruh Indonesia tahu bahwa kondisi Indonesia dan oknum-oknum aparat belum tegak lurus ya, masih belok-belok. Jadi keadilan masih belum tegak lurus, intinya di situ. Di sini kita fokus untuk mengkritisi ya si Mahesa Al-Bantani ya. Dia mengecek situs di Cirebon ya, di kota Cirebon ya. Dia mengecek situs bersejarah Kerajaan Banten dan Cirebon. Itu diikuti atau dikawal ratusan polisi. Lah kenapa? Harusnya kan cukup 1, 2, 3, 4 sampai 5 personel aja. Kenapa ini harus ratusan? Ya karena situs bersejarah yang ada hubungannya dengan Banten dan Cirebon, Kesultanan tersebut itu dekat dengan perusahaan milik orang berduit ya. Dan diduga ya Polres Cirebon dan Polres Cirebon Kabupaten sudah dibeli ataupun dibayar oleh seorang pengusaha besar tersebut ya. Jadi diduga ya personel polisi dari Cirebon Kota ataupun Kabupaten itu sudah tunduk pada seorang pengusaha ya, bukan tunduk pada negara. Diduga seperti itu ya. Seperti apa yang dikatakan oleh ini ya si Mahesa Al-Bantani ya, masih turunan Kesultanan Banten ya. Untuk selanjutnya kita simak aja penjelasannya ya, gas. Anggota bersenjata lengkap, anggota kepolisian bersenjata lengkap kayak ngawal teroris. Tapi lucunya kepolisian Polres Cirebon Kota giliran ada 2 masa ketemu cuma ngutus puluhan anggota Polri. Sampai-sampai terjadi pemukulan, pengkeroyokan di depan anggota Polri, di depan puluhan anggota Polri. Lucunya lagi orang Polres Cirebon Kota sampai sekarang belum menangkap pelaku pengeroyokan. Pak TK kejadian videonya jelas, pelakunya jelas, namanya sudah jelas. Si waktu TK kejadian itu di hadapan puluhan anggota Polri. Jadi khusus Polres Cirebon Kota, saya nggak tahu kalian itu sebagai anggota Polri di sana itu gunanya apa. Kalian Polres Cirebon Kota dan Kabupaten, ketika kami orang Kesultanan ngecek situs, kalian 300 anggota personil kalian turunkan. Jadi gimana kita nggak sakit hati tuh sama Polres Cirebon Kota itu? Kita bisa nyebutin merek. Kita 6 orang. Kita 6 orang. Nanti dulu Kang ya. Kita 6 orang, 7 orang. Kita 7 orang di depan polisi di masa ratusan orang. Hampir 500 itu Kang Umar. Iya, hampir 500. Hampir 500.
cuma ngutus puluhan anggota Polri. Giliran kita ngecek situs, Polri menurunkan 300 anggota Polri bersenjata lengkap. Bersenjata lengkap. Jadi karepnya apa itu Polres Cirebon Kota? Otaknya di mana itu Kapolres? Kapolres kita disita. Jadi kalau begitu terus ingat sejarah para Ustadz nih. Jadi sekalipun kita itu kecil, nilainya beberapa orang, tapi karena kita itu ikhlas hanya membela kebenaran dan seraya hanya minta ridho Allah, disitulah kemenangan Ustadz di situ. Kang Surato, Pak Surato. Kenapa kami mengecek situs kami dikawal sampai ratusan anggota Polri? Kenapa? Bersenjata lengkap. Kenapa? Karena wilayah itu masuk zona Indosemen. Indosemen lagi mengelola di situ. Jadi kesan yang terlihat, ini kesan yang terlihat Polres Cirebon Kota itu kayak jadi pengawal Indosemen. Kabupaten. Kabupaten ya. Maaf, Polres Kabupaten Cirebon terkesan jadi pengawal perusahaan, bukan penegak hukum. Karena waktu itu tidak ada pelanggaran hukum ya, loh ya. Saya ulangi sekali lagi, Polres Cirebon Kabupaten terlihat seperti pengawal perusahaan, bukan terlihat seperti penegak hukum. Kenapa? Karena waktu itu kami 4 orang, Kang Umar ya waktu itu ya. Kang Umar 4 orang, 4 atau 6? 4 kan? 4 orang untuk memastikan ngecek situs dikawal ratusan. Jadi terkesannya terlihat menjadi pengawal perusahaan. Kecuali sudah ada keributan kan wajar ya, polisi bagiannya. Yang awal 4 orang kok sampai 300, giliran kami silaturahmi kedua kubu ketemu Polres Cirebon Kota nih, ganti nih Cirebon Kota cuma ngutus puluhan anggota Polri. Sampai sekarang kawan-kawan pelaku pengeroyokan belum ketangkap. Tuh gunanya apa itu Polres Cirebon Kota itu? Kerjanya apa itu Polri di situ? Mungkin waktu dikawal dibongkar nggak, Kang Umar? Bongkar aja masalah Arja Winangun perlu dibongkar nggak nih, Kang Umar? Masalah Arja Winangun. Iya. Bongkar nggak di sini nih? Bongkar ya. Bongkar aja Ustaz. Siap-siapin polisi telinganya, siap-siapin polisi hati, otak, telinganya. Gua mau ngocehin kinerja Polres Cirebon Kota Kabupaten nih, Arja Winangun. Di sini diduga dan diungkapkan oleh beberapa narasumber, dikatakan bahwa polisi Cirebon Kota dan Kabupaten tidak bisa bekerja. Diduga demikian karena satu, dalam kasus Vina Cirebon aja tidak pernah terselesaikan dan yang salah selalu menang ya, kayak Rudiana Gugun Aris Papua itu tidak tersentuh hukum ya, karena mereka dilindungi oleh orang-orang yang berkepentingan ya, mungkin dilindungi oleh bandar-bandar itu apa, terigu ya, ketela, bandar ketela, kemungkinan dilindungi oleh itu ya. Ini dugaan saja ya. Dan di sini si Al Bantani ini, si Mahesa ini yang masih turunan Kesultanan Banten, dia menyebutkan bahwa waktu di Cirebon terjadi bentrokan antara rombongan Mahesa Al Bantani dengan masyarakat Cirebon dalam kasus perebutan tahta ya, atau salah paham masalah tahta kerajaan ya, Kesultanan. Itu polisi yang hadir itu cuma beberapa personel saja ya, dan polisi juga sudah menangkapi orang-orang yang tidak bersalah alias salah tangkap, alias ngawur, alias asal tangkap ya. Itu sudah diungkapkan oleh ini ya si Mahesa namanya ini di dalam video ini ya. Demikian, jadi intinya kepolisian dari Polres dan Kabupaten Cirebon intinya itu tidak bisa bekerja, diduga demikian, dan diduga ngawur asal tangkap, diduga sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan diduga memang rata-rata terpengaruh oleh bubuk merica ya demikian ya. Selanjutnya langsung aja kita simak pernyataan dari Mahesa Al Bantani ya, keturunan Kesultanan Cirebon. Oke, lagi kita lanjut. Saudara kami ini jadi korban salah tangkap. Jadi bukan hanya Vina yang salah tangkap. Yang viral cuma Vina. Setelah Vina itu ada lagi keluarga kami, keluarga Kesultanan, jadi korban salah tangkap. Ya Kang Umar, polisi pada lagi ngerekam layar, tahu. Jadi korban salah tangkap, ya rekam terus polisi, rekam. Keluarga kami, orang Kesultanan, jadi korban salah tangkap oleh Polres mana Kang Umar? Kota. Cirebon Kota. Lalu Kang Umar, yang terjadi setelah salah tangkap apa? Kami mendatangi ya, di Cirebon Polres, kami datangi. Terus dikeluarin Kang Umar. Terus dikeluarkan. Kang Umar. Halo Kang Umar. Ya udahlah, saya singkat aja lah. Kang Umarnya lagi ngobrol kayaknya. Saya singkat. Akhirnya apa yang terjadi kawan-kawan? Kami membalas perbuatan orang Polres tersebut.
Dia ngaku nih, saya ngomong nih. Makanya kalian ini jangan membuat kami kewalahan. Kami pernah melawan loh oknum Polri secara fisik. Saya ulang sekali lagi, kami pernah melawan secara fisik. Ya nggak, Kang Umar? Yap. Secara fisik. Maksudnya begini, kenapa berita ini tidak di blow up? Ya karena malu Kapolresnya. Kalian orang kampung biasa ya, salah tangkap bisa selesai dengan perjanjian damai. Tapi kalau ketika kalian berhadapan dengan keluarga kesultanan, fisik urusannya. Tapi kendati demikian, kita tetap masih menghormati undang-undang di negara kita ini. Sampai hari ini kita belum melakukan loh balas dendam loh atas terjadi pengkeroyokan itu. Jadi poinnya gitu, bahwa cerita ini bagian daripada setiap daerah, setiap wilayah di Nusantara ini pasti akan memiliki cerita yang sama. Bisa jadi. Setiap wilayah banyak tanah-tanah yang dirampas secara paksa. Kita lihat dari berbagai media, info langsung dari lapangan, banyak warga yang menangis karena kehilangan hak-hak mereka. Lalu pertanyaan kami sebagai rakyat Indonesia, kinerja kalian yang menurut bahasa netizen, orang-orang hukum ini lebih ada keberpihakan ke orang yang banyak uang. Iya, yang punya uang. Nah, jadi cerita ini bukan hanya Cirebon, PIK itu bukan hanya Banten, tapi seluruh wilayah pesisir yang ada di Indonesia yang sudah tersistem sekian puluh tahun lamanya. Nih, saya bukan hanya Banten, seluruh. Maka bagi warga, rakyat Indonesia, terkhusus yang di wilayah-wilayah pesisir, suarakan seperti di Banten. Suarakan juga seperti di Cirebon. Suarakan jadi juga kawan-kawan, poinnya pendidikannya, kami pernah melakukan perlawanan secara fisik dengan oknum polisi di hadapan puluhan anggota Polri. Nggak ngumpet-ngumpet. Kami pernah melakukan perlawanan secara fisik, masalah salah tangkap di hadapan puluhan anggota Polri. Ini pesan aja ya, bahwa jangan terlalu kalian ini, karena manusia punya batas menahan pemikiran, batas menahan amarah. Belum tahu ya netizennya. Belum tahu ya. Kami ditanya, kenapa polisi tidak memproses, nge-blow up masalah itu? Nah, karena dilema. Masalahnya apa? Kalau polisi mau memperpanjang urusan itu, nah kan pasti ditanya motifnya. Karena salah tangkap, malu kan? Polres. ada akhirnya bahasa yang masuk ke telinga saya. Tolong sih jangan di blow up, Vina aja udah pusing. udah pusing, kata Kapolresnya. Jadi gini kawan-kawan, seorang Kapolresnya ketika anggotanya melakukan salah tangkap, lalu si korban memilih jalur fisik ya. Kami ini walau saya tidak terlibat langsung, tapi itu keluarga kami ya. Walau saya tidak terjun langsung, waktu itu saya belum masuk ke Kesultanan Cirebon ya. Itu fisik di hadapan puluhan anggota Polri. Kepolisian, Kapolres bingung. Masalah ini malu lah nanti salah tangkap kan. Jadi akhirnya ya sudahlah. Jadi intinya begitulah. Poinnya, rakyat pemilik negeri ini. Rakyat pemilik negeri ini.